Apa yang disebut dengan leasing? Nah, secara istilah, leasing tersebut sebenarnya merupakan istilah bahasa Inggris yang memiliki arti sewa guna usaha yang biasa kita kenal. Secara simpelnya saja ataupun secara sederhananya saja bahwa leasing itu adalah lembaga yang memberikan jasa penyewaan barang kepada orang lain guna untuk kegiatan usahanya. Adapun pengertian secara istilah ada dua definisi yang terdapat di dalam makalah kami. Yang pertama berdasarkan Financial Accounting Standard memiliki pengertian bahwa sewa guna usaha di sini yakni suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi, leasing itu merupakan perjanjian penyediaan barang modal. Jadi perlu digarisbawahi bahwa leasing itu adalah lembaga penyediaan barang modal yang kemudian barang tersebut disewakan kepada orang lain, bukan menyediakan peminjaman uang, karena objeknya saja bahwa leasing itu adalah benda ataupun barang bukan berupa uang. Dan selanjutnya, pengertian leasing berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK nomor 1 tahun 1991 menyatakan bahwa definisi sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang disebut dengan financial lease maupun sewa usaha tanpa hak opsi atau yang disebut dengan operating lease. Nah, untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, ini pengertian yang kedua. Jadi, dari pengertian tersebut secara umum dengan pengertian sebelumnya ini sama. Yang mana leasing itu adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak. Siapakah dua belah pihak tersebut? Yang pertama pembeli sewa dan yang pemberi sewa. Namun dalam pengertian kedua ini, secara prakteknya nanti setelah perjanjian selesai, si penyewa tersebut memiliki opsi. Apa opsinya tersebut? Yang pertama, apakah barang tersebut dibeli atau dikembalikan lagi. Kalau mau dibeli, maka hal tersebut dinamakan financial lease. Akan tetapi, jika barang tersebut dikembalikan, maka disebut operating lease. Poin yang kedua di sini ada kegiatan leasing. Apa saja kegiatan leasing? Yang pertama, mengadakan perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk guna usaha. Nah, jadi lessor di sini merupakan pihak perusahaan leasing, sedangkan lessee di sini merupakan nasabah. Jadi kegiatan pertamanya di sini yakni mengadakan suatu perjanjian. Dan yang kedua, setelah melakukan suatu perjanjian, maka si lessor mengalihkan hak pengguna barang kepada si nasabah. Dan sederhananya saja bahwa perjanjian perusahaan leasing dengan nasabah tersebut ada suatu kaitan yang mana si perusahaan leasing itu menyewakan objek ataupun barang leasing kepada nasabah untuk kegiatan usahanya. Kemudian si nasabah tersebut ataupun si lessee tersebut membayar uang sewanya kepada si lessor ataupun kepada pihak perusahaan leasing yang merupakan pemilik barang ataupun uang sewa. Tersebut memiliki opsi untuk melanjutkan dengan cara membeli barangnya yang sudah disewanya tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga, di sini ada jenis-jenis leasing, yang mana jenis-jenis leasing di sini sudah saya sebutkan di awal bahwa ada dua. Yang pertama financial lease, yang kedua operating lease. Nah, yang pertama di sini financial lease.
yakni perjanjian sewa guna usaha di mana si pihak nasabah tersebut di akhir kontrak nanti memiliki hak opsi untuk membeli objek yang disewanya tersebut. Misalnya, si Fatima menyewa mobil untuk kepentingan usahanya selama 1 tahun. Kemudian setelah kontraknya berakhir atau setelah 1 tahun, si Fatima tersebut ternyata masih membutuhkan mobil tersebut untuk kepentingan usahanya. Sehingga mobil yang sudah disewanya tersebut bisa dibeli kalau misalkan si Fatima tersebut kontrak di awalnya menggunakan jenis leasing finansialis. Jadi boleh saja si Fatima itu membeli mobil tersebut apabila kontrak ataupun perjanjiannya itu menggunakan finansialis. Beda halnya dengan operating lease. Nah, yang kedua di sini ada operating lease, yang mana operating lease di sini merupakan suatu perjanjian sewa menyewa biasa. Jadi misalkan si Fatima tersebut menyewa mobil untuk kepentingan usahanya selama 1 tahun, kemudian kontrak perjanjian tersebut sudah sampai, maka mobil yang disewa oleh si Fatima tersebut harus dikembalikan kepada si lessor ataupun si pihak perusahaan leasing. Dan mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua kepada Zanawati. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang mana akan menjelaskan tentang prosedur permohonan leasing. Prosedur permohonan fasilitas leasing ini harus langsung kepada lessor secara umum, yaitu ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama, pihak lease mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal secara modal, baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua yaitu pihak lessor akan meneliti dan tujuan lease untuk melakukan penelitian tentang kelengkapan dokumen, yaitu yang pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing, dan yang kedua yaitu akta pendirian perusahaan jika lease berbentuk perusahaan atau yayasan, dan yang ketiga KTP dan kartu keluarga jika lease berbentuk perseorangan. Maka jika dokumen sudah lengkap, pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan atau perjanjian kontrak antara lease dengan lessor, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu sanksi hukum dari kerjasama leasing. Maka di sini kita harus mengetahui dulu tentang leasing. Leasing itu ada perusahaan pembiayaan menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi di sini saya akan memberi contoh tentang tindak pidana penggelapan dan atau penipuan. Berdasarkan konsep hukum pidana, eksekutif objek fidusiar bawah tangan masuk dalam tindak pidana pasal 368 KUH pidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman. Permasalahan pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapus piutangnya.
maka itu diancam karena pembalasan dengan pidana paling lama itu penjara paling lama itu 9 bulan. Mungkin itu yang saya ketahui. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.